Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya kembali berjumpa dengan saudara. Dan pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah bagi kita semua. Dan seringkali saudara ketika kita merayakan Paskah, seringkali kita mendapati pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang gagal paham terhadap kekristenan. Mereka berkata bahwa Tuhanmu kok bisa mati? Kalau memang dia adalah Tuhan, kenapa dia bisa mati, dibunuh? Dan saudara sebetulnya sangat bisa dipahami kenapa saudara-saudara kita seringkali memunculkan pertanyaan tersebut. Yaitu antara lain karena pandangan teologi yang sangat berbeda jauh. Pandangan teologi kita dengan teologi agama-agama lain itu berbeda sekali. Oke, kembali kepada pertanyaan, mengapa Tuhanmu kok bisa mati? Saudara, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di sini. Ya, supaya teman-teman kita yang di luar Kristen itu bisa mengerti. Seperti saya singgung di awal bahwa memang terdapat perbedaan teologi yang cukup signifikan. Dalam kristologi agama-agama lain, mereka percaya bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, hanya nabi biasa yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Nah, berbeda dengan ajaran kekristenan. Dalam kristologi kekristenan, itu diajarkan bahwa Yesus memiliki kodrat ganda. Dalam hal ini dia 100% ilahi atau disebut sebagai firman Allah, kalimatullah, dan 100% manusia. Jadi ada dua natur yang melekat pada Yesus. Nah, saudara, inilah yang menurut saya perbedaan yang cukup jauh dari pemahaman Kristen dengan saudara-saudara kita yang lain. Makanya tadi saya mengatakan bahwa sangat bisa dipahami mengapa seringkali teman-teman kita yang tidak mengerti kekristenan itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di sini dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, bagian ini menjelaskan tentang sisi keilahian Yesus. Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu ialah Allah. Maksudnya di sini adalah Yesus disebut sebagai firman. Dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai logos, ya. Mohon dipahami bahwa firman di sini bukan perkataan secara verbal seperti saya sedang berbicara saat ini, ya. Melainkan firman yang dimaksud di sini adalah pengetahuan atau pokok-pokok pikiran dari Allah sendiri atau ide dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya maka Yesus itu nggak akan mungkin bisa terpisah dari Allah. Ya, ibaratnya manusia. Pikiran saya adalah ya saya sendiri. Apakah pikiran saya bisa berpisah dari saya? Ya enggak. Apakah pikiran saudara bisa terpisah dari saudara? Ya enggak. Pikiran saudara adalah ya saudara sendiri. Sama halnya dengan Yesus sebagai kalimatullah, sebagai logos, sebagai firman Allah. Dia itu nggak akan mungkin terpisah dari Allah sebab dia adalah Allah sendiri. Itu dari sisi keilahian Yesus. Nah, kita juga bisa melihat saudara dalam kisah, dalam Injil, ya, dari sisi keilahian Tuhan Yesus, dia berkuasa mengampuni dosa. Dalam Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, artinya Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan, hanya Allah. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa anak manusia atau dirinya sendiri berkuasa mengampuni dosa. Artinya di sini Yesus sedang memproklamirkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Allah. Jadi itu yang pertama dari sisi keilahian Tuhan Yesus. Terus yang kedua dari sisi kemanusiaannya. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu, sang logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman atau logos dari Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami proses yang dialami juga oleh manusia. Sejak dari dia dikandung, dia dilahirkan menjadi bayi, lalu mengalami pertumbuhan sampai akhirnya dia bisa dewasa, dan bahkan sampai mati di salib. Lalu mungkin kita bertanya, lo kok bisa seperti itu? Ya bisa. Bagi Tuhan apa sih yang mustahil? Jangankan menjadi manusia, menjadi kitab aja bisa, ya. Kan ada kepercayaan tertentu yang mengatakan bahwa Allah itu mewujudkan dirinya
melalui kitab. Jadi kembali lagi, jangankan menjadi kitab, menjadi manusia aja bisa. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi itu ya saudara, yang pertama mengenai kodrat ganda Tuhan Yesus. Dan seharusnya kalau kita sudah paham ini dengan baik, maka seharusnya kita sudah bisa menjawab, Tuhan kok bisa mati? Maka jawabannya sederhana sekali, bahwa yang mati itu adalah Yesus dalam kemanusiaannya. Dalam keadaannya sebagai Sang Firman, dia nggak akan mungkin bisa mati. 1 Petrus pasal 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini seharusnya sudah cukup menjadi jawaban bagi kita bahwa sebenarnya yang dibunuh itu adalah Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan itu nggak pernah mati. Meskipun Yesusnya mati dibunuh, keadaannya sebagai kalimatullah itu nggak pernah mati, sebab Tuhan tidak dikuasai oleh kematian. Ilustrasi sederhana yang mungkin bisa menggambarkan tentang kematian Tuhan Yesus adalah tentang Alkitab. Alkitab itu kita yakini sebagai sumber pewahyuan utama. Kita mengakui Alkitab itu sebagai kitab suci. Tetapi meskipun disebut sebagai kitab suci, tetap saja Alkitab itu terbuat dari kertas yang mudah robek. Kalau terbakar dia akan hangus, ya kalau basah dia akan hancur. Tetapi ketika Alkitab tersebut hancur, apakah akan mengurangi keberadaannya sebagai sumber pewahyuan Allah yang utama bagi kita? Ya enggak. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Meskipun tubuh jasmaninya hancur, disalibkan, tetapi tidak mengurangi keberadaan Tuhan Yesus sebagai Sang Firman Allah. Lalu kemudian saudara mungkin ada yang bertanya, lalu ketika Tuhan Yesus mati, Tuhannya di mana? Nah ini saudara kita mesti ingat bahwa Tuhan itu adalah omnipresent. Dia itu hadir di mana-mana. Ketika Tuhan Yesus mati, ya dia ada di surga. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah saudara, hal kedua yang perlu kita tekankan dalam kaitannya dengan pertanyaan tersebut adalah mengapa Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia lalu kemudian mati disalib. Saudara, pokok yang bermasalah dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib itu sebenarnya adalah manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, hal tersebut membuat manusia itu harusnya mati dalam kebinasaan. Dan harap dipahami bahwa kematian di sini ini bukan berbicara mengenai kematian fisik, melainkan mati secara rohani, artinya manusia itu terpisah dari Allah. Dan Allah sudah menetapkan bahwa upah dari dosa, keterpisahan dari Allah itu adalah maut, kebinasaan. Nah itu sebabnya yang bertanggung jawab atas permasalahan ini seharusnya manusia. Manusia yang harus mati. Nah sejak semula Allah telah menetapkan bahwa dosa hanya bisa dibayar dengan darah. Ya. Hanya bisa dibayar dengan nyawa. Ini dalam tradisi Yahudi disebut sebagai kaparah, ya, korban yang setimpal. Jadi ada asas kesetimpalan di situ. Ketika manusia mati dalam dosa, maka mereka harus menanggung dosa mereka melalui apa? Melalui kematian. Itu yang terjadi. Dan itu merupakan ketetapan Allah yang tidak mungkin bisa dirubah. Dan tipologinya saudara kita bisa lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang menjadi korban yang pertama untuk menutupi ketelanjangan manusia itu adalah adanya binatang yang disembelih. Nah itu terus berlaku sampai ke dalam zaman Taurat. Ketika manusia hidup dalam zaman Taurat, ketika mereka berdosa, selalu mereka mempersembahkan korban tebusan berupa binatang yang tidak bercacat celah. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika mereka mempersembahkan korban, itu mereka harus melakukannya terus-menerus. Dan itu tidak bisa mencakup keseluruhan dari umat manusia yang pernah hidup. Hanya ada satu syarat supaya manusia ini bisa ditebus secara keseluruhan, yaitu manusia itu sendiri yang harus menjadi korban. Cuman yang menjadi persoalan adalah tidak seorang pun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang layak untuk menjadi korban tebusan bagi seluruh manusia sekali untuk selamanya. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif untuk turun
berinkarnasi menjadi manusia yang kita kenal dalam Yesus Kristus yang kemudian dia mati dan menebus dosa kita. Alkitab berkata sekali untuk selamanya. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Mengapa disebut sebagai bayangan? Sebab itu adalah tipologi dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya di atas bukit Golgota. Dan sudah dijelaskan di sini dengan jelas dalam Ibrani bahwa apa yang dilakukan dalam hukum Taurat itu nggak bisa menjadi jaminan bahwa semua orang itu bisa selamat. Dan di sini dikatakan secara jelas bahwa itu tidak mungkin menyempurnakan bagi mereka yang datang. Hanya ada satu korban yang bisa menyempurnakan, yaitu kematian Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya saudara, mengapa Tuhan sendiri harus berinkarnasi menjadi manusia sehingga dia bisa dikorbankan. Saya mau tutup dengan mengutip tulisan dari seorang bapak gereja yang sangat terkenal, yaitu Athanasius. Dia berkata begini, ketika Sang Firman melihat bahwa kerusakan manusia tidak mungkin dibatalkan atau ditiadakan kecuali dengan kematian sebagai syarat yang diperlukan, sementara Sang Firman mustahil menanggung kematian karena dia tak berkematian sebab ia Sang Anak Bapa. Untuk itulah dia mengambil bagi dirinya sendiri tubuh kefanaan, sehingga dengan menyatunya Sang Firman dengan tubuh manusia, yakni dia yang di atas segala sesuatu menjadi layak mati untuk semua orang, dan saat yang sama tidak mengalami kerusakan karena Sang Firman sendiri yang datang dalam dia sampai semuanya dibebaskan dari kerusakan. Setelah itu oleh kasih karunia, kebangkitan dari antara orang mati, ketika dia mempersembahkan tubuhnya pada kematian, yakni tubuh yang diambilnya untuk dirinya sebagai kurban bakaran dan kurban yang tak bernoda. Dia segera mengangkat hukuman mati dari semua orang yang mewakili mereka ketika ia dipersembahkan sebagai ganti tubuh yang serupa dengan tubuh-tubuh mereka. Ini catatan dari Athanasius, seorang bapak gereja, untuk menjelaskan bagi kita kenapa Yesus harus menjadi manusia lalu menjadi korban. Saudara, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya sadar bahwa penjelasan ini tentu masih jauh dari sempurna, masih ada hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi paling tidak saudara, kita diingatkan kembali bahwa kita ini memiliki dasar iman yang kuat, sebab kita mendasarkan iman kita kepada firman yang hidup, dan kita percaya bahwa Allah sendiri terus menopang firman-Nya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.